tak tahu Yesus Tuhan adalah katakan sembarang puji haleluya kami Yesus Tuhan adalah Raja. Terima kasih Bapa. Kami memuja-Mu Bapa, karena kami tahu hanya Engkau Raja yang kami sembah dan kami muji. Engkau hadir di tengah kami di tempat ini Bapa. Engkau hadir di tempat ini. Katakan sembah. Kami menyembah-Mu. Kami memuji tahta-Mu Bapa. Yesus Tuhan
Kami siap untuk lebih lagi beribadah kepada Tuhan. Kami yakin ada kekudusan, ada pengurapan Allah, ada kuasa hadirat Allah di tengah ibadah kami. Dan kami yakin Tuhan, kami akan nikmati, alami pengalaman-pengalaman yang indah, berkat-berkat yang indah di dalam ibadah kami siang hari. Berkaryalah Roh Kudus, bekerjalah Engkau dalam setiap hidup kami, dan biar Engkau terus dipermuliakan, diagungkan, dan kami terus menikmati setiap perjanjian Tuhan dalam hidup kami. Kuasa iblis, setan, roh jahat yang coba mengganggu, kami ikat, kami tolak, kami patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan. Kami tabiskan ibadah kami di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang siap beribadah sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, saudara siap untuk mau bersuka cita bersama Tuhan? Haleluya. Semangat ya. Amin. Sama-sama kita katakan, ada satu sobatku. Yes. Satu sobatku yang setia, tak pernah bilang tinggalkan diri. Amin. Haleluya. Waktu aku susah,
Haleluya. Yes. Kita berdiri ya. Katakan Tuhan ku maha besar. Haleluya. Haleluya. Siapkan hatimu untuk kita mau memberi waktu sepenuhnya. Kita mau mendengar firman Tuhan. Kita mau diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Siapkan hatimu, angkat pujian. Sungguh besar setiamu Tuhan. Haleluya Yesus. Kami mau beri waktu untuk kita mau mendengar firman Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Sungguh besar setiamu.
Tuhan. Kalau hari ini kami masih ada, katakan tiada kata yang bisa. Lukiskan indahnya
Yesus, glory Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu yang terus Engkau kerjakan dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur sampai saat ini kami ada semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami syukur Tuhan kami boleh berada di tempat ini memuji mempermuliakan nama Tuhan. Semua karena kasih anugerah Tuhan yang begitu melimpah-limpah dalam setiap kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah pujian penyembahan kami yang kami naikkan di hadapan-Mu itu menjadi bau yang harum Tuhan bagi hormat kemuliaan nama-Mu Bapa. Bahkan sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau mengurapi hamba-Mu dari ujung kaki sampai ujung kepala. Biarlah kuasa Tuhan turun atasnya Tuhan. Biarlah Roh Kudus terus memimpin hidupnya Tuhan, sehingga lewat setiap kehidupannya nama Tuhan terus dipermuliakan. Kemanapun hamba-Mu pergi dan berada Tuhan, nama Tuhan disanjung tinggi Tuhan. Nama Tuhan terus diagungkan lewat setiap kehidupan hamba-Mu. Bahkan kami jemaat-Mu yang hadir di tempat ini Tuhan, yang mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, Engkau mengurapi kami sehingga telinga kami terbuka Tuhan, hati kami terbuka untuk mendengar setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Bahkan ruangan ini Engkau sterilkan Tuhan, dari depan, muka, belakang Tuhan sampai kiri kanan ada kuasa Tuhan yang begitu dahsyat memenuhi ruangan ini. Kami ikat katakan hancurkan segala kuasa-kuasa yang bukan berasal daripada Allah. Biarlah kuasa Allah saja terus menaungi kami Tuhan, memenuhi kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Waktu sepenuhnya akan berikan untuk hambanya. Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Dan saat ini kita akan segera mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita tadi sudah memuji Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan disenangkan dengan setiap pujian kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita tinggal menghitung hari, kita akan mengakhiri tahun 2025. Dan tentunya ada banyak hal yang kita harus persiapkan untuk kita masuk pada 2026. Dalam pemahaman bahwa 2026 nggak ada seorang pun yang tahu, meskipun kalau kita lihat dari medsos banyak prediksi-prediksi, banyak tafsiran-tafsiran yang beredar sudah. Tapi satu hal yang kita harus pahami bahwa sebagai gereja kita percaya kita punya jaminan firman Allah, tapi di sisi yang lain kita harus benar-benar dapat mengelola setiap waktu itu dengan hikmat yang dari Tuhan, sehingga waktu-waktu yang kita akan lalui nanti bukan menjadi waktu yang sia-sia, tapi menjadi waktu yang di dalamnya ada perkenanan Tuhan.
Saya ingin mengajak kita saudara untuk belajar tentang berjaga-jagalah. Karena sekali lagi ada banyak prediksi tentang hari-hari yang kita lalui sekarang ini betul-betul menunjukkan ujungnya akhir zaman. Dan sorga udah pasti, saudara. Tapi sekali lagi begini, untuk sampai ke sorga, itu yang perlu kita pastikan ada dalam diri kita, yang namanya persiapan, yang namanya kewaspadaan, namanya memastikan diri untuk kita betul-betul dilayakkan. Nah, itu harus ada di dalam diri kita masing-masing sebelum hal itu terjadi. Kita buka dalam Alkitab kita, Matius pasal yang ke-25. Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-9, kemudian kita loncat ayat yang ke-13. Matius pasal yang ke-29 Matius 25 ayat yang ke-9. Mari kita bangkit berdiri, kita baca firman Tuhan dengan suara yang nyaring. 9 dan ayat yang ke-13. 1, 2, 3. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Ayat 13. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak akan tahu hari maupun akan saatnya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya mau kilas sedikit tentang cerita ini. Cerita ini adalah mengisahkan tentang 10 anak darah, 10 wanita yang sedang mempersiapkan diri untuk masuk dalam pesta pernikahan. Dan Alkitab mencatat dari 10 itu dibagi menjadi 2 kelompok. Yang 5 orang dikatakan bijaksana, yang 5 orang dikatakan bodoh. Kita sepakat bahwa bijaksana dan bodoh itu penilaiannya di terakhir. Jadi bukan pada saat cerita ini diawali terus sudah ada penentuan yang 5 bodoh, yang 5 bijaksana. Tapi penilaian itu terjadi setelah cerita. Tapi dalam penulisan akhirnya ditulis seolah-olah ada di awal. Nah, yang 5 yang bijaksana, Alkitab bilang mereka selain membawa pelita, mereka membawa apa? Minyak cadangan. Kemudian yang bodoh cuman bawa pelita dan minyak yang ada sekedar untuk menghidupkan pelita itu, sudah tidak bawa cadangan. Berjalannya waktu, Alkitab bilang semuanya tertidur karena memang sudah malam. Yang ditunggu-tunggu nggak datang-datang, sudah. Saya tidak tahu apakah bisa dibilang bahwa mempelainya atau pestanya nggak on time. Tapi intinya cerita ini, saudara, mengisahkan bahwa waktu mempelai itu datang, mereka tertidur. Akhirnya ada suara yang membangunkan mereka, mempelai datang, song-songlah dia. Akhirnya bangun. Nah, waktu mereka bangun, Alkitab bilang, yang 5 bijaksana, waktu mereka lihat mungkin pelita mereka mati, langsung mereka isi dengan minyak cadangan yang mereka punya. Tapi yang bodoh ketika mereka melihat pelita mereka mati, mereka kebingungan. Kenapa? Karena mereka nggak punya minyak cadangan. Logika mereka berpikir bahwa pasti kok nggak sampai tengah malam.
Pasti kok dia jam 7, jam 8 mempelainya udah datang. Kenapa? Karena biasanya pesta kan jam-jam seperti itu. Tapi ternyata apa yang menjadi perkiraan mereka meleset. Sampai akhirnya pelita yang mereka bawa padam karena gak ada minyak lagi. Mereka datang dong kepada yang bijaksana. Waktu mereka datang minta, jawaban daripada yang bijaksana ini menarik, saudara. Dia bilang begini, kalau kami kasih, lihat kata-kata bijaksana, kalau kami kasih berbagi minyak ini, nanti kita sama-sama nggak akan punya pelita yang bertahan menyalanya, nggak akan cukup. Coba kita berpikir seolah bahwa ini bijaksana, ini pelit. Tapi ternyata begini, inilah bentuk bijaksana yang Tuhan mau sampaikan kepada kita untuk jadi pelajaran. Bahwa di saat-saat tertentu nggak lagi ada istilah pelit. Nggak berlaku pada saat itu. Kenapa? Karena kalau mereka justru memberikan itu, habislah mereka. Bukan cuma 5 bodoh yang akhirnya nggak mengikuti pesta, tapi 10 gadis yang ada bersama-sama pada waktu itu. Nah, muncul ayat yang ke-9 ini, dia katakan begini, coba. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Nah, saudara, cerita ini akhirnya berakhir pada saat di mana mempelai itu datang, kemudian si 5 bijaksana ini akhirnya masuk dalam rombongan pesta, kemudian mereka menikmati pesta bersama karena mereka memiliki pelita yang menuntun mereka ke tempat tujuan yang mereka harapkan. Yang 5 bodoh, Alkitab bilang mungkin mereka cari memang, beli ke warung, beli ke toko, beli kepada penjual minyak. Tapi sayangnya mereka kehilangan waktu. Dari gambaran cerita ini, kita melihat begini, bijaksana menikmati pesta, yang bodoh tidak menikmati pesta. Nah, apa kira-kira yang kita bisa pelajari dari cerita ini untuk cerita ini menjadi pelajaran yang penting dalam diri kita, mempersiapkan waktu kedatangan Tuhan. Karena sekali lagi, kedatangan Tuhan itu udah pasti, waktunya yang belum pasti. Kalau ada orang yang sudah menentukan waktu yang pasti, itu 1000% sesat. Jadi jangan tertipu dengan siapapun yang bicara. Saya suka pakai istilah, mau pendeta jenggotnya sampai di tanah pun, mau dia punya rambut putih mengkilat pun, saudara, mau dia punya badan berwibawa sekalipun, tapi kalau dia sudah menentukan waktu kedatangan Tuhan, itu sesat. Karena Alkitab menuliskan bahwa seorang pun tidak ada yang tahu. Ada amin. Nah, yang disuruh kepada setiap kita adalah berjaga-jaga. Nah, pelajaran apa yang kita dapat dari cerita ini? Bagaimana supaya kita kedapatan Tuhan berjaga-jaga seperti 5 anak darah yang bijaksana, bukan seperti 5 anak darah yang bodoh, yang kalau kita bahasakan ternyata mereka tidak berjaga-jaga. Poin pertama, saudara, yang kita pelajari adalah bagaimana supaya kita menjadi seperti 5 anak darah yang bijaksana sampai pada garis akhir, sampai kita menemukan Yesus yang adalah mempelai laki-laki yang akan menjemput kita dan menikah dengan gereja. Yang pertama yang kita harus lakukan adalah mari kita memperhatikan komunitas rohani kita.
Katakan haleluya. Kita berteman, kita berkawan, kita bersahabat, bebas dengan siapapun, saudara. Tapi dengar baik, untuk kita bisa sampai pada garis akhir di mana kita yang menentukan bahwa kita akan nanti bersama dengan Yesus di dalam kekekalan. Ternyata itu sangat dipengaruhi dengan namanya komunitas. Dan karena kita bicara tentang rohani, kita bicara tentang komunitas rohani. Ternyata saudara, yang 5 anak darah ini saudara, harusnya kan, dia tahu dengan siapa dia bergaul. Kalau dia bergaul dengan orang yang malas saudara, maka dia akan jadi malas. Kalau dia bergaul dengan orang yang tukang gosip di gereja, dia akan menjadi orang yang tukang gosip juga. Kalau dia bergaul dengan orang yang pelit, maka dia juga pasti akan jadi pelit. Ada amin? Amin. Tapi kalau dia bergaul dengan orang yang suka beribadah, suka memuji Tuhan, maka saya yakin saudara, dia akan pun terpengaruh. Itu baik, langkah pertama. Yang kedua, dia akan mempengaruhi. Karena dalam komunitas kita bisa dipengaruhi dan kita bisa mempengaruhi. Nah, betapa penting saudara kita menjaga yang namanya komunitas rohani. Jangan asal bergaul saudara. Bukan eksklusif, bukan. Tapi kita harus inklusif dalam pengertian bahwa kita boleh berteman dengan siapa saja. Kita jangan pilih-pilih teman. Oh, karena ini satu suku, kita mau bergaul, kita mau lebih dekat. Enggak. Tapi begini saudara, kita mau bergaul dengan siapa saja, yang kita mau pastikan bahwa orang yang kita ajak bergaul, orang yang kita ajak berkomunitas, bisa mempengaruhi hal yang baik bagi diri kita, dan kita bisa memberikan pengaruh yang baik kepada mereka. Jangan pernah kita tinggalkan yang namanya komunitas. Jangan pernah kita tinggalkan yang namanya persekutuan. Jangan pernah kita tinggalkan yang namanya ibadah. Saya sudah bosan ibadah. Emang kenapa? Wah, puluhan tahun yang lalu saya rajin ibadah, jadi stok ibadah saya udah banyak. Ingat saudara, Alkitab bilang bukan langkah awal yang menentukan hidup kita, tapi apa? Langkah akhir. Tuhan ajar kita setia sampai akhir. Setia kita di awal sampai pertengahan itu baik. Tapi kalau nggak sampai akhir, sama seperti 5 anak darah yang bodoh. Makanya begini saudara, cintailah persekutuan. Cintailah komunitas. Amin. Jangan pernah kita memisahkan diri. Jangan pernah merasa bahwa kita lebih hebat, kita lebih kuat, kita lebih bisa. Jangan saudara. Karena ternyata begini, di dalam komunitas harus tercipta yang namanya kesatuan. Amin. Waktu kita nyanyi solo, baik saudara. Tapi waktu kita nyanyi bareng, coba lihat tadi. Ada yang pimpin pujian, ada yang singer, ada yang main musik, kemudian kita mengikuti. Waduh, itu kita lagi bersaing dengan malaikat di sorga. Haleluya. Di mana ada kesatuan dalam komunitas, akan tercipta ledakan-ledakan positif. Amin. Ada orang tanggapi, gak ada yang pedulikan. Tapi coba lihat saudara, ratusan orang demo, ribuan orang demo, ngaruhnya minta ampun. Langsung DPR turun, langsung gubernur turun, langsung ada respon. Bapak Ibu, kalau kita dalam komunitas ada kesatuan yang baik, maka kita akan melihat ada ledakan yang baik yang akan tercipta. Haleluya. Dan mari memasuki 2026, kita semakin tingkatkan namanya
kekuatan dalam komunitas, kekuatan dalam persekutuan. Maka saya selalu ingatkan begini, saudara, jangan cuma datang waktu hari Minggu, tapi datang di hari apa? Kamis. Saudara yang belum pernah datang, aduh, sayang. Kenapa? Karena di hari Kamis itu, saudara, kita banyak memberikan persembahan kepada Tuhan. Lewat pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Alkitab bilang begini, persembahan pujian penyembahan itu bagaikan kita sedang menyiapkan kursi bagi Tuhan untuk duduk. Dan kalau Tuhan sudah duduk di atas pujian penyembahan kita, maka tidak mungkin Tuhan tidak melakukan sesuatu bagi kita. Haleluya. Waktu kita belajar firman, belajar isi hati Tuhan, tapi waktu kita memuji menyembah Tuhan, kita sedang melayani Dia, menghormati Dia, memuja Dia, menyenangkan hati Tuhan. Dan bagian itu diperhatikan khusus oleh Tuhan. Maka saudara bisa tanya kepada yang sering datang hari Kamis, emang gimana rasanya? Pasti mereka bilang begini, makanya datang. Haleluya. Haleluya. Ajak yang lain, saudara. Sengaja setiap hari Kamis itu flyernya coba saudara perhatikan. Saya nggak taruh logo GPD. Artinya begini, siapapun bisa datang. Jadi siapapun kita bisa ajak. Untuk apa? Untuk menikmati worship blessing. Untuk kita boleh menikmati satu persekutuan yang indah. Untuk kita boleh bersama-sama bersehati memuji dan menyembah Tuhan, melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Jadi yang pertama, saudara, jangan sampai salah pilih komunitas. Pilihlah dengan orang-orang yang rohani, pilihlah dengan orang-orang yang bisa kasih masukan, input yang positif, yang memberkati. Jangan bergaul dengan bodoh dengan bodoh. Yang akhirnya terjadi sama seperti peristiwa ini. Rohani, orang-orang yang takut Tuhan, orang-orang yang cinta Tuhan, orang-orang yang mau bertumbuh dalam pengenalan. Haleluya. Jangan cuma sampai terjebak, maaf saudara. Semangat bagus. Tapi kalau semangat tidak diisi dengan nilai kebenaran, sama dengan 5 negara yang bodoh. Tapi mereka lupa ada hal yang penting yang mereka abaikan, yang namanya minyak cadangan. Mungkin di pikiran mereka saudara, gampang kok. Kalaupun habis, gampang dibeli. Saudara, orang yang suka gampangan, kira-kira apa akibatnya? Ada yang pernah alami itu, saudara? Gampang. Gampang. Gampangan itu suka dekat sekali dengan pandang enteng. Orang yang gampangan pandang enteng, akibatnya suka ceroboh. Betul? Masih panas, nantilah cuci baju sore-sore. Ya, agak adem sedikit. Pas sore, hujan. Besok aja lah, kan masih ada hari besok. Besok, hujan lagi. Akhirnya numpuk. Orang yang suka pandang enteng, gampangan, akibatnya saudara, nyesel. Ya kenapa sih kok kemarin gak dibuat ya? Betul apa benar? Betul ya? Mau ke gereja, masih cerah ini, tapi masih jam 8. Gimana ya? Nanti deh. Akhirnya ada yang datang basah? Enggak, puji Tuhan. Pilihlah komunitas yang sehat. Pilihlah komunitas yang di dalamnya bahasa-bahasa yang dibangun, bahasa yang positif, bahasa yang membangun. Amin. Karena itu akan membuktikan bahwa kita ada dalam komunitas yang bijaksana, bukan komunitas yang bodoh. Yang kedua,
Lanjut saudara. Cuman 2 poin aja. Yang kedua, kenapa sampai ini 5 anak darah ini tidak mengikuti pesta? Ditolak. Nggak alami kebahagiaan bersama dengan pemilik pesta, pelaksana pesta. Karena ternyata begini saudara. Mereka bagaikan orang-orang yang hidup dalam kasih karunia, tapi nggak menghargai kasih karunia itu. Sama seperti 5 anak darah yang bodoh. Mereka ada kasih karunia Tuhan, tapi mereka kurang menghargai. Ibaratnya begini saudara, mereka cuma sampai puas diselamatkan, tapi nggak mereka berusaha bagaimana hidup berkenan kepada Tuhan. Nanti kita akan lihat ada satu ayat yang harusnya mencambuk kita, mendorong kita, memotivasi kita saudara. Untuk apa? Kita mau lebih lagi kepada step berikutnya. Bukan hanya puas. Saya ingat, makanya kenapa Paulus pernah bilang kepada jemaat yang ada di Ibrani. Jangan cuma kamu puas kepada asas-asas dasar dalam kekristenan. Penumpangan tangan, baptisan, dan lain sebagainya. Padahal kita pikir itu bagian dari esensi. Tapi Paulus mau bilang begini bahwa jangan sampai berhenti di situ. Jangan cuma berhenti sampai sudah dibaptis. Jangan berhenti sampai merasa bahwa kamu sudah diselamatkan. Tapi giatlah lebih lagi, berusaha lebih lagi apa? Melayani Tuhan. Lebih lagi apa? Menyukakan hati Tuhan. Lebih lagi apa? Sampai Tuhan benar-benar puas dengan hidup kita. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, faktor-faktor penyebab kenapa sampai mereka ketinggalan. Faktor-faktor itu antara lain begini. Tadi saya sudah sebut ada pandang enteng, malas, masa bodoh, cuek, ngarapin orang lain, pelit, dan gigih. Faktor-faktor ini jadi pengaruh bagi 5 anak darah yang bodoh ini sampai tidak mengalami seperti apa yang mereka harapkan. Coba saudara. Gampang. Karena ternyata begini, orang yang suka gampangan ternyata karena sifatnya malas, masa bodoh, cuek. Gampang kok, nanti kan ada dia. Ngarapin orang lain. Saudara, selagi kita punya kesempatan, mari kita punya persiapan, punya tanggung jawab yang lebih. Katakan haleluya. Mereka ternyata begini, perhatikan ini hal-hal yang lebih penting sudah. 5 anak darah yang bodoh ini bukan berarti nggak punya uang. 5 anak darah yang bodoh ini sudah. Alkitab bilang waktu 5 bijaksana bilang, udah pergi beli. Mereka pergi beli, artinya mereka punya uang. Tapi kenapa mereka nggak beli di awal? Tadi saya bilang faktor-faktor ini mempengaruhi pikiran mereka. Gampangan, pandang enteng, malas. Kita mau lihat saudara, ada pelajaran atau firman Allah yang harusnya kita perhatikan. Amsal 23:23. Dia bilang begini, Amsal 23:23. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Artinya apa saudara? Bahwa ternyata kebenaran itu kita harus beli. Hikmat itu harus kita beli.
Didikan dan pengertian itu harus kita beli. Artinya apa? Ada harga yang kita harus bayarkan untuk kita dapatkan kebenaran. Nah, kita punya uang. Bahasanya begini, saudara. Kita punya kesempatan, kita punya semua sumber daya yang ada dalam diri kita. Kita punya semuanya. Tapi kalau kita nggak aktifkan itu untuk seolah dalam tanda kutip membeli kebenaran, membeli hikmat, membeli pengertian, membeli didikan, kita akan dirugikan ketika kita nggak melakukan hal itu hari ini. Kita berpikirkan nantilah, yang penting kan ke gereja. Ya, ke gereja, tapi pastikan waktu kita ke gereja, kita serius dengan Tuhan. Waktu kita yang Kristen, kita serius dengan nilai yang Tuhan mau ada dalam diri kita, yaitu kan. Kita bilang kebenaran yang ada dalam diri kita bukan karena usaha kita, tapi karena kasih karunia. Tapi biarlah begini, kasih karunia kebenaran yang Tuhan beri dalam diri kita, kita terus kembangkan. Kita jaga untuk sebagai orang yang hidup dalam kebenaran, jaga hidup kita terus dalam kebenaran. Kita beli hikmat. Natal tahun baru, saudara, biasanya kita diperhadapkan dengan banyak makanan-makanan enak. Betul apa benar? Kayak kemarin, saudara, ada makanan-makanan darat. Udara belum ada, saudara ya. Oh, setengah udara dia. Ya, dia suka lilit-lilit di pohon gitu ya. Ya. Dulu waktu di sekolah Alkitab, saudara, waktu kami makan, siswa dikhususkan dapat makanan enak. Langsung serbu itu dapur. Dibagi-bagi, saudara, makanan. Saya lihat kok agak lain ya. Yang di dapur di belakang, paling belakang udah mulai kiki. Yang di depan yang ngasih-ngasih itu jaim, saudara, pura-pura jago wibawa ngasih biar nggak curiga. Waktu sementara makan langsung ada yang teriak, "Woi, siswa makan ular!" Teman saya depan saya orang Batak, saudara. Dia pas dengar itu, bro, benar ini? Benar kayaknya, soalnya dagingnya beda. Dia banting, saudara. Dia bilang, kurang ajar saya kasih ular. Enak nggak? Enak sih, ya udah terima aja. Tapi kenapa nggak dikasih tahu? Kayak kemarin kita, saudara, ada yang mungkin makan, ya sudah nikmatin. Ya, kita bilang begini, apapun yang masuk dengan ucapan syukur itu baik. Haleluya. Ada yang bilang itu sehat juga, Pak. Nah, saya kembali begini, Bapak Ibu. Kita disuruh beli hikmat. Maksudnya apa? Biarlah hidup kekristenan kita itu punya hikmat, sehingga kita dapat mengelola waktu, mengelola hidup dengan baik. Ada amin? Kalau kita tahu bahwa kita ada darah tinggi, ada kolesterol, jagalah makanmu. Amin. Kalau kita tahu minuman ini berbahaya, janganlah kita sentuh. Itu harus dikendalikan oleh hikmat. Hikmat berbeda dengan kepintaran, saudara. Hikmat itu betul-betul adalah karena karya Roh Kudus dalam hidup kita. Haleluya. Kalau kepintaran itu bagian daripada apa yang kita belajar dapat di bangku sekolah. Tapi kalau hikmat itu adalah bagaimana kita mau dipimpin oleh Roh, kita akan mengalami yang namanya kekuatan hidup. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, beli kapan? Jangan tunggu nanti. Sekarang usahakanlah, bayar harga, buang waktumu, buang
tenagamu demi apa? Dapatkan kebenaran, dapatkan hikmat, dapatkan didikan, dapatkan pengertian. Supaya apa, saudara? Supaya kita pada waktunya ada tantangan, ada masalah, bahkan seperti diperhadapkan dengan keadaan yang dialami oleh 10 anak darah, maka kita ada di posisi seperti 5 anak darah yang bijaksana. Kita ada dalam keputusan yang benar, kita dalam pengertian yang benar, karena kita hidup punya kebenaran, kita hidup punya hikmat, kita hidup punya didikan dan pengertian. Coba kita lihat cerita dalam 1 Jemaat Wahyu pasal yang ketiga. Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-14. Ini jemaat terakhir dari 7 jemaat yang ditulis dalam kitab Wahyu. Ayat yang ke-14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dan amin. Inilah firman dari amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaan. Perhatikan, saudara. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau sombong kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ini seperti mirip, saudara, dengan 5 anak darah yang bodoh. Ya, ayat 17. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta dan telanjang. Mereka berpikir yang penting saya orang Kristen, yang penting saya suka ke gereja, yang penting saya suka melayani, yang penting anggapannya dia saja, saudara, seolah dia sudah hebat. Tapi mata Tuhan, orang yang seperti ini dikatakan melarat, malang, miskin, buta dan telanjang. Beberapa hari lalu kita belajar bahwa ternyata begini, kita jangan sampai puas kenal Tuhan, tapi puaslah sampai Tuhan mengenal kita. Haleluya, haleluya. Maka ayat yang ke-17 bilang begini, ayat 18. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjangan yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Tuhan suruh beli. Tuhan suruh beli minyak cadangan. Apa yang harus kita beli? Dalam versi Wahyu dikatakan, belilah emas. Emas bicara apa, saudara? Kemurnian. Milikilah kemurnian di dalam kekristenan kita. Cuma 2 orang. Haleluya. Jangan cuma suka susu murni, padahal di dalamnya juga banyak campuran. Betul kan? Ya. Yang murni itu cuma 1 macam. Tuhan mau kita murni. Sekali Yesus tetap Yesus. Haleluya. Murni. Tidak ada kepalsuan di dalam hati kita, di dalam diri kita. Waktu kita melayani untuk Tuhan, bukan untuk diri kita. Haleluya. Melayani, hidup sebagai orang Kristen, jaga kemurnian kita. Jangan pernah kita gadaikan kemurnian kita dengan kepalsuan dunia. Lihat, waktu orang jual emas, terus tiba-tiba ada orang nyusupin satu yang, apa kalau bahasa, imitasi kan? Seolah mirip sama, padahal palsu.
Dunia seolah menawarkan hal yang palsu, mirip tapi nggak sama. Alkitab bilang, belilah kebenaran, belilah kemurnian. Dia bilang, belilah padaku. Artinya apa? Mari kita mau belajar kebenaran untuk dapatkan kemurnian. Haleluya. Terus apa lagi saudara? Dia bilang, supaya kita kaya. Dan juga pakaian putih. Apa pakaian putih? Kesucian. Beli padaku. Ternyata begini, yang membuat kita menjadi layak, suci, kudus di hadapan Tuhan, nggak bisa kalau kita nggak datang kepada Yesus. Kalau kita nggak datang kepada sumber, kepada pemiliknya, yaitu Yesus. Terus supaya nggak kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Beli minyak. Minyak selalu gambar daripada pengurapan. Bagaimana supaya hidup? Jadi ternyata begini Bapak Ibu, pengurapan itu tidak hanya selalu berlaku kepada yang namanya hamba Tuhan. Kalaupun bicara tentang hamba Tuhan, sebenarnya kita semua hamba Tuhan. Ada amin. Haleluya. Tapi konotasi kita selalu berpikir urapan itu hanya bagi mereka yang melaksanakan pelayanan. Tapi ternyata Alkitab bilang bahwa gereja Tuhan di akhir zaman harus punya yang namanya urapan. Harus punya namanya minyak Roh Kudus, minyak urapan. Untuk apa? Supaya kita dapat melihat jalan hidup yang benar. Supaya kita dapat melihat bagaimana sikap hidup yang benar. Ada amin. Haleluya. Belilah. Jangan kita cuma membeli sesuatu yang hanya memuaskan kedagingan kita. Tapi mulai hari ini Alkitab ajarkan, belilah. Beli dulu. Ada harga yang kita harus bayar untuk persiapan kita. Usahakan, memang mungkin sekali lagi tidak dengan membelinya dengan mata uang, tapi beli dengan usaha kita, beli dengan tindakan kita, beli dengan kerja keras kita. Belilah ibadahmu. Haleluya. Belilah kesukaan untuk berkorban. Katakan amin. Belilah karunia-karunia Roh Kudus. Belilah kesetiaan. Belilah ketaatan. Belilah pengenalan akan Tuhan. Dan belilah perkenanan Tuhan. Amin. Haleluya. Kalau kita terus berupaya sungguh-sungguh, maka kita akan melihat semuanya yang kita upayakan akan jadi bimbing kita. Amen. Coba lihat 2 Korintus 5 ayat 9 dan 10. 2 Korintus 5 ayat 9 dan 10 bilang begini. Sebab itu juga kami, sama-sama baca saudara, berusaha. Baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Sama-sama bilang beli. Saya mau beli. Haleluya. Tahun 2026 saya mau lebih lagi. Untuk apa? Mau beli kesetiaan, ketaatan, kerajinan, beli tanggung jawab, beli kesukaan melayani, beli perkenanan Tuhan, beli pengenalan akan Tuhan. Dengan cara apa? Saya mau setia beribadah, saya mau setia baca firman, saya mau setia berdoa, saya mau setia melakukan
melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Karena hanya itu bagaikan minyak cadangan yang dimiliki oleh 5 anak darah yang bijaksana, yang bisa membawa kita untuk menikmati pesta. Haleluya. Hanya itu yang akan memastikan kita dikatakan bijaksana, bukan bodoh. Pastikan air hidup kita sama seperti 5 anak darah yang bijaksana, yang akan menikmati pesta kebahagiaan bersama dengan Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya ajak pemain musik untuk maju ke depan. Haleluya, haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak
sepanjang tahun 2025 kami boleh jalani semua karena kekuatan dari Tuhan, bukan oleh karena kekuatan kami, tapi kekuatan Roh-Mu yang memampukan kami untuk kami terus berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, biarlah kami boleh melakukannya dalam hidup kami. Kami mau menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Allah. Biarlah untuk menapaki tahun 2026 nanti kami tetap berpegang kepada kebenaran firman-Mu, karena firman-Mu yang terus menopang kami, firman-Mu yang terus memampukan kami Tuhan. Dan kami percaya tangan Tuhan yang akan menuntun setiap langkah-langkah kami. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar urapan yang baru, urapan kuasa dari tempat maha tinggi, urapan Roh Kudus terus mengalir dalam kehidupannya. Dia jadi berkat, jadi kesaksian dimanapun hamba-Mu berada. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami yang sudah mendengar, Tuhan juga memberkati kami. Sebentar kami akan memberikan persembahan, besar kecil persembahan kami Tuhan, ketika kami memberi dengan ketulusan hati sesuai dengan janji firman Allah. Terima kasih Bapa dalam surga, demi di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.